Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Wulandari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi riset operasi, yaitu tentang teori permainan. Kali ini, untuk menjelaskan teori permainan, saya akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama pengertian, kedua pembahasan, yang ketiga yaitu kesimpulan. Bagian pertama adalah pengertian teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk merumuskan suatu situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Dan kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permainan disebut para pemain atau player. Anggapannya adalah bahwa setiap pemain, baik itu individual atau kelompok, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Berikut ini adalah ketentuan umum teori permainan. Yang pertama, setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki inteligensi yang sama dan tujuan yang sama, yaitu memaksimumkan payoff dengan kriteria maksimum dan minimax. Yang kedua, terdiri dari dua pemain, keuntungan bagi salah satu pemain dan merupakan kerugian bagi pemain lainnya. Ketiga, tabel yang disusun menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. 4. Pemain dikatakan adil jika hasil akhirnya sama dengan 0, yang berarti tidak ada pemain yang menang ataupun kalah. Dalam teori permainan, terdapat jenis situasi permainan. Yang pertama, berdasarkan pada jumlah pengambil keputusan yang disebut dengan pemain. Pemain yang terdiri dari dua pemain disebut permainan dua orang. Jika terdapat lebih dari dua pemain disebut pemain N orang atau N person game. Kedua, berdasarkan pada hasil yang diukur dalam keuntungan dan kerugian pemain. Misalnya, jika jumlah kerugian dan keuntungan kedua pemain sama dengan 0, disebut pemain jumlah nihil atau zero sum game. Dan jika jumlah keuntungan dan kerugian kedua pemain tidak sama dengan 0, disebut dengan non-zero sum game. Yang ketiga, berdasarkan pada jumlah strategi yang digunakan, pemain menggunakan dua strategi atau lebih atau dikenal M strategi. Jenis-jenis strategi terbagi dua. Yang pertama yaitu strategi murni atau pure strategy games. Adalah apabila setiap pemain dalam permainan memilih sebuah strategi tunggal sebagai strategi optimal, maka permainan dinamakan permainan strategi murni. Dalam menjalankan strategi, setiap pemain dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemain baris dan pemain kolom. Pemain strategi murni, yaitu pemain baris atau maximizing player, adalah pemain yang berusaha memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan mengidentifikasi strategi yang optimal melalui kriteria maksimin atau mencari nilai minimum dari setiap baris, kemudian mencari nilai maksimumnya. Pemain strategi murni lainnya, yaitu pemain kolom atau minimizing player, adalah pemain yang berusaha meminimumkan kerugian, yaitu dengan mengidentifikasi strategi yang optimal melalui kriteria minimax, yaitu mencari nilai maksimum dari setiap kolom, kemudian mencari nilai minimumnya. Apabila hasil dari penerapan maksimin dan minimax menghasilkan nilai yang sama, berarti pemain telah mencapai titik pelana, atau disebut juga dengan slide point. Jenis-jenis strategi yang kedua yaitu strategi campuran atau mixed strategy game. Permainan strategi campuran terjadi jika setiap pemain memilih strategi optimal dan tidak ada titik keseimbangan yang dihasilkan ketika kriteria maksimin dan minimax itu diterapkan. Contoh masalah strategi murni. Dua perusahaan konstruksi bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, Putra Karya mengandalkan 3 strategi dan Permata Karya menggunakan 4 strategi. Perusahaan Putra Karya disebut dengan pemain baris dan perusahaan Permata Karya disebut dengan pemain kolom. Nah, masing-masing memiliki strateginya masing-masing. Nah, dan angkanya juga bisa dilihat ya. Ada 2, 1, 3, 4, 4, 10, 13, 5, 9, 7, 8, dan 6. Untuk cara penyelesaiannya, maka perhatikanlah langkah-langkah berikut ini.
penyelesaiannya, langkah pertama adalah untuk pemain baris, yang mana kita ketahui pemain baris dalam strategi murni itu adalah maximizing player, di mana pemain baris itu mencari nilai maksimin dari setiap baris. Maka dari itu kita buat kolom baru, yaitu maksimin. Dari setiap angka pada baris, maka pilihlah angka-angka yang paling terkecil. Untuk baris pertama, angka yang paling terendah adalah 1. Untuk baris kedua itu ada 4. Untuk baris ketiga itu ada 6. Maka kita dapatkanlah hasil maksimin dari baris itu adalah 6. Langkah kedua adalah untuk pemain kolom atau minimizing player. Nah, di mana pemain kolom ini menggunakan strategi minimax. Nah, untuk itu kita akan tambahkan baris baru, yaitu untuk minimax. Nah, untuk mencari nilai minimax, maka pilihlah angka yang paling besar dari setiap kolom. Maka untuk kolom pertama, nilai paling tinggi adalah 9, kolom kedua itu ada 10, kolom ketiga ada 13, dan kolom keempat itu ada 6. Nilai maksimin dan minimax sama-sama dengan 6. Setelah itu kita telah mendapatkan nilai maksimin dan minimax dari pemain kolom dan pemain baris. Dari dua langkah sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 6 optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun perusahaan Putra Karya menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 6 dengan strategi harga mahal S3. Demikian juga dengan perusahaan Permata Karya. Kerugian yang paling minimal adalah 5 dengan merespons strategi perusahaan Putra Karya dengan strategi harga mahal, yaitu S4. Maka dari itu, penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan perusahaan Putra Karya dan meningkatnya kerugian perusahaan Permata Karya. Berikut ini adalah contoh strategi campuran. Setelah bertahun-tahun mengikuti bisnis konstruksi beton, perusahaan Putra Karya berinovasi menambah produk mereka yang tadinya hanya berkualitas rendah dan tinggi, sekarang mengeluarkan beton dengan produk berkualitas sedang karena permintaan dari konsumennya, sehingga hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa masing-masing perusahaan memiliki 3 strategi. Cara penyelesaiannya adalah langkah pertama, carilah maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni. Nah, maka akan dapat diperoleh penyelesaian yang berbeda. Untuk kolom baris kita akan mendapatkan nilai maksiminnya yaitu 4, 2, dan 4. Sedangkan untuk pemain kolom, maka kita akan mendapatkan nilai minimaxnya itu 12, 10, dan 17. Pada pemain baris dapat kita lihat nilai maksiminnya itu yang paling besar ada 4, dan dimana di sini kita lihat nilai 4-nya ada 2, maka kita ambil yang nilai 4 yang paling atas ya. Di sini kita bisa lihat nilai pemain baris maksiminnya adalah 4 tadi ya, yang kita ambil 4 yang paling atas. Nah, setelah itu kita lihat respon dari pemain kolom pada maksimin 4 itu adalah 10, dan diperoleh angka penyelesaiannya yang berbeda, di mana pemain baris adalah 4, sedangkan pemain kolom adalah 10. Penyelesaian langkah kedua yaitu masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian yang terburuk. Bagi perusahaan Putra Karya atau pemain baris, S3 adalah strategi yang buruk karena dapat menimbulkan kerugian, yaitu nilainya minus. Sedangkan bagi perusahaan Permata Karya atau pemain kolom, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu dari hasil yang kedua tadi dapat kita peroleh kombinasi baru, di mana perusahaan Putra Karya atau pemain baris memiliki 2 strategi, yaitu S1 dan S2. Dan perusahaan Permata Karya atau pemain kolom juga memiliki 2 strategi, yaitu S1 dan S2. Dari kombinasi baru tersebut, maka kita peroleh angkanya yaitu 4, 10, 12, dan 2. Penyelesaian yang keempat adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan.
Untuk perusahaan putra karya, bila kemungkinan keberhasilan menggunakan strategi S1 adalah sebesar P, maka keberhasilan penggunaan strategi S2 adalah sebesar 1 kurang P. Begitu pula dengan perusahaan permata karya. Bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah Q, maka keberhasilan penggunaan strategi S2 adalah 1 dikurang Q. Selanjutnya adalah langkah yang kelima. Mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan putra karya, bila strategi A direspon oleh B dengan S1, maka dapat kita tulis dengan 4P ditambah 12 buka kurung 1 kurang P tutup kurung sama dengan 4P ditambah 12 dikurang 12P sama dengan 12P kurang 8P. Bila strategi A direspon B dengan S2, maka dapat kita tulis dengan 10P ditambah 2 buka kurung 1 dikurang P tutup kurung sama dengan 10P ditambah 2 dikurang 2P sama dengan 2 ditambah 8P. Bila digabung, maka 12 dikurang 8P sama dengan 2 ditambah 8P. Maka kita pindah ruaskan nilainya, berarti 12 dikurang 2 sama dengan 10, sedangkan 8 ditambah 8 sama dengan 16P. Untuk mencari nilai P, maka P sama dengan 10 dibagi 16, maka hasilnya 0,625. Maka apabila P sama dengan 0,625, maka 1 dikurang P sama dengan 0,375. Selanjutnya, masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Persamaan pertama, 4P ditambah 12 tutup kurung buka kurung 1 kurang P tutup kurung sama dengan 4 dikali 0,625 ditambah 12 dikali 0,75, maka hasilnya sama dengan 7. Sedangkan persamaan kedua adalah 10P ditambah 2 buka kurung 1 dikurang P tutup kurung, maka 1 dikali 0,625 ditambah 6 dikali 0,75 sama dengan hasilnya 7. Keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu sama-sama 7, yang berarti memberikan peningkatan 3, mengingat keuntungan perusahaan putra karya hanya 4, itu yang langkah 1 sebelumnya ya. Untuk perusahaan permata karya, kita ikuti langkahnya seperti yang sebelumnya tadi ya. Untuk perusahaan permata karya, bila strategi B direspon oleh A dengan S1, maka 4Q ditambah 10 buka kurung 1 kurang Q tutup kurung sama dengan 4Q ditambah 10 dikurang 10Q sama dengan 10 kurang 6Q. Bila strategi A direspon B dengan S2, maka 12Q ditambah 2 buka kurung 1 kurang Q tutup kurung sama dengan 12Q ditambah 2 dikurang 2Q sama dengan 2Q ditambah 10Q. Maka bila digabung, 10 dikurang 6Q sama dengan 2 ditambah 10Q. Maka nilai yang nggak ada variabelnya kita pindah ruaskan ya. 10 dikurang 2 sama dengan 8, sedangkan 10 ditambah 6 sama dengan 16Q. Untuk mencari nilai Q, maka 8 dibagi 16, maka hasilnya adalah 0,5. Penyelesaian selanjutnya adalah apabila Q sama dengan 0,5, maka 1 dikurang Q sama dengan 0,5. Masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Persamaan pertama adalah 4Q ditambah 10Q buka kurung 1 kurang Q sama dengan tutup kurung sama dengan 4 dikali 0,5 ditambah 10 dikali 0,5 sama dengan 7. Persamaan kedua, 12Q ditambah 2 buka kurung 1 dikurang Q tutup kurung sama dengan 3 dikali 0,5 ditambah 6 dikali 0,5 sama dengan 7. Maka dapat disimpulkan kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yaitu 7. Pada langkah pertama, kerugian minimal adalah 10. Dengan demikian, strategi ini perusahaan permata karya bisa menurunkan kerugian sebesar 3. Jadi kesimpulannya adalah strategi campuran memberikan saddle point 7. Nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi perusahaan putra karya atau pemain baris dan penurunan kerugian perusahaan
permata karya atau pemain kolom masing-masing sebesar 3. Dan kita sampai pada kesimpulan akhir, yaitu dari keterangan yang telah kita bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa teori permainan adalah suatu pendekatan sistematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan. Model-model teori permainan dapat diklarifikasikan dengan sejumlah cara, seperti sejumlah pemain, jumlah keuntungan, jumlah kerugian, dan jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Teori permainan juga dapat menguraikan metode kuantitatif yang sistematis bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi dalam pencapaian tujuan, memberikan gambaran dan penjelasan bagi fenomena situasi permainan atau konflik. Demikianlah penjelasan saya tentang teori permainan. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.